Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat semua, bertemu lagi dengan saya Saiful Zaman di Catatan Kritis. Ya, sahabat, rasanya kita semua tahu ya, PSI sudah kehabisan cara untuk mendegradasikan Anies Baswedan. Jadi nampaknya hari ini dia terus sekarang berupaya mencari cara celah yang baru mendapatkan momentum untuk menunjukkan eksistensi partainya. Ya memang agak sulit ya kalau partai yang tidak punya prestasi ingin menunjukkan dirinya sebagai apa. Ya barangkali seperti PSI lah, menjadi pembuli. Dan kali ini PSI menunjukkan pembuliannya terhadap Ustadz Abdul Somad. Ulama besar kita yang dihargai oleh umat Islam tidak hanya di Indonesia, tapi juga di Brunei, Malaysia, Taiwan, Sydney, dan mungkin seluruh umat Islam di dunia ini saya kira mengenal bagaimana kiprah ulama besar yang bernama Ustadz Abdul Somad Batubara. Nah, PSI dengan salah satu pentolannya Raja Juli Antoni. Ini udah lama juga ya nggak muncul di berita mainstream. Saya kira hari ini dia mendapatkan momentumnya. Jadi dia memuji-muji lah, kurang lebih begitu ya. Memuji-muji Singapura sebagai sebuah negara yang patut diacungi jempol karena sudah mengusir Ustadz Abdul Somad. Nah, ini partai berwarna merah ini yang mengaku Pancasilais, yang mengaku paling NKRI, ternyata saat ada warganya dilecehkan oleh negara lain, negara kecil justru menjilat negara kecil itu. Justru membelanya. Di mana logika berpikir dia sebagai seorang warga negara? Kita simak kabarnya. Ini infonya saya dapatkan dari keuangannews.id. Politikus PSI mendukung Singapura mengusir UAS. Astagfirullahaladzim. Pemerintah Singapura menunjukkan sikap adil dalam menyikapi penceramah semua agama yang menyebarkan kebencian. Singapura pernah melarang pendeta Amerika Serikat yang rasis, low angle, masuk negara tersebut. Ini cuplikannya ya. Mungkin kita perlu pihak ketiga, netral, jadi jurinya. Singapura menjadi juri kali ini. Kata politikus Partai Solidaritas PSI, Raja Juli Antoni di akun Twitternya, Raja Juli Rabu 18 Mei kemarin. Jadi tiba-tiba ujug-ujug Raja Juli Antoni ini menjadi jubirnya pemerintah Singapura. Menjadi juru kampanyenya Singapura. Begitu kali ya. Saya kira kita tidak ada urusan dengan persoalan Amerika dan Singapura dalam konteks yang Juli sampaikan barusan. Karena fokusnya adalah kita sebagai warga negara Indonesia. Kita sebagai rakyat Indonesia, saat ada rakyat kita, sesama rakyat kita, dilecehkan oleh negara lain, lantas kita diam saja. Atau bahkan seperti Raja Juli lakukan, justru membela orang sana yang mengusir orang kita. Di mana logikanya? Masih ingat barangkali sahabat ya, dulu ada istilahnya londo ireng. Londo itu Belanda ya. Belanda tapi kulitnya hitam gitu. Nah, yang dimaksudkan londo ireng adalah orang Indonesia yang menjilati pemerintah Belanda yang menjajah Indonesia. Jadi apa sebutannya? Sahabat ingat? Ya, betul. Pengkhianat. Bahkan mungkin yang ada di pikiran Raja Juli, UAS itu afiliasi politiknya berbeda dengan PSI. Karena berbeda dengan PSI, maka dia harus saya lawan. Maka UAS harus ditenggelamkan. Begitu kah? Hei, Anda bicara atas nama partai. Karena jabatan melekat pada dirimu. Lantas atas nama partai pula, kau mendukung Singapura. Bukan mendukung Indonesia. Pemerintah Indonesia saja saat ini sedang terus berusaha untuk mencari tahu, untuk mengklirkan persoalannya. Jangan sampai hubungan Indonesia dan Singapura menjadi renggang gara-gara hal ini. Pak Jokowi sudah bicara dengan cukup tegas. Cari tahu apa persoalannya. Sandiaga Uno sudah menyesalkan apa yang terjadi pada UAS. Gubernur Sumut juga sudah bilang, yang bernuansa Islam udah jangan ditanya lagi. PKS, Hidayat Nur Wahid dan seterusnya sangat menentang pengusiran ini. Tapi Anda, Raja Juli, PSI, terus mencari suara dengan cara-cara mendegradasikan umat Islam. Ya, yang Anda serang UAS, yang tersakiti umat Islam. Ingat itu. Saya lanjutkan apa yang disampaikan Raja Juli di Twitternya ya. UAS yang ditolak di Singapura, kata Raja Juli, menunjukkan adanya intoleransi yang disebarkan di mimbar-mimbar agama. Ini cuplikannya.
Bila kalian tidak percaya atau pura-pura menyangkal intoleransi, ekstremisme, terorisme berdasarkan agama di Indonesia itu nyata, diajarkan secara masif di atas mimbar-mimbar agama. Nah, itu dia. Intoleransi, radikalisme, ekstremisme. Apakah itu diperbolehkan di negeri ini? Kan tidak ya. Saya kira kita sepakat di hal itu. Bahkan orang-orang yang ekstrem, yang radikal memang harusnya diproses hukum. Nah sekarang logikanya, ada nggak UAS di proses hukum? Kan tidak ada. Berarti dipastikan bahwa Ustadz Abdul Somad tidak radikal, tidak ekstremis, tidak intoleran. Nah ini kembali pada pemahaman. Kalau Anda memaknai bahwa toleransi itu adalah kebolehannya LGBT di Indonesia, dilegalkan, maka Anda ngaco. Kita masih ingat, ada nih gambarnya. Spanduk PSI yang meminta untuk secara tegas menghormati hak-hak LGBT. Ya hak sebagai apa? Kalau hak sebagai warga negara tentu tetap ada. Tapi kecenderungan itu harus diobati. Jangan dengan dalih demokrasi kemudian dibiarkan. Ini kan negara demokrasi. Itu toleransi yang kebablasan. Ya radikal pun yang Anda maksudkan seperti apa? Jangan membolak-balik definisi. Jadi rasanya bangsa ini harus kembali menyusun definisi baru tentang apa itu terorisme, apa itu radikalisme, apa itu intoleransi. Bahkan apa itu demokrasi yang kita gunakan. Kan demokrasi Indonesia berbeda dengan demokrasi Amerika. Di sana liberal, di sini Pancasila. Teorinya begitu. Kalau faktanya ternyata sama saja, justru itu yang harus ini dirembukan bersama-sama. Jangan sampai menjadi dalil. Atas nama demokrasi, LGBT diperbolehkan. Atas nama demokrasi, para buzzer istana diperbolehkan memaki-maki ulama. Begitu kan? Ustadz Abdul Somad yang banyak dituduhkan oleh para musuh-musuh Islam. Beliau adalah menyampaikan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Itu saja. Ada yang disampaikan dalam konteks menjawab pertanyaan jamaah. Ada yang disampaikan karena itu memang perintah agama. Simpel saja. Kenapa jadi dibuat seberbahaya ini? Justru kata-kata Raja Juli ini yang berbahaya. Ini yang memecah belah persatuan di Indonesia.